Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, datang kembali di podcast AI, tempat di mana kita berbicara tentang kehidupan, realitas sosial, dan tentunya agama, khususnya Islam, dengan cara yang santai tapi tetap substansif. Alhamdulillah, senang banget bisa kembali di episode yang sangat spesial ini. Kenapa spesial? Karena hari ini kita akan mengangkat dua tema yang bukan hanya hangat, juga penuh perdebatan. Yang pertama yaitu ada feminisme dan juga disorientasi seksual. Dua istilah ini sangat sering kita akhir-akhir, baik di sosial media, kampus, bahkan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Tapi sebetulnya bagaimana posisi Islam dalam menyikapi keduanya? Nah, podcast ini mengajak kita untuk semua menolak sumber biar hadir di Zoom kali ini. Yuk kita kenalan dulu. Untuk narasumber mohon diperkenalkan dan oh saya ada yang kenal. Nah, nah ini siapa yang narasumber pertama nih? Mohon kenalan ini. Halo narasumber pertama ini. Ya, narasumber pertama kan Freddy Bahtiar dari. Oke, nah narasumber pertama ini kita ini adalah seorang mahasiswa yang mendalami kajian feminisme Islam dan literatur kesetaraan gender dari perspektif perspektif. Nah, untuk narasumber kedua ini ada siapa ini narasumber kedua? Mohon perkenalan Oh iya narasumber ya, kedua. saya Dimas dari di Pendidikan UI. Oke, Dimas ini seorang mahasiswa yang aktif dalam kajian keluarga Islam dan juga dinamika sosial masyarakat. Nah, untuk narasumber ketiga, mohon untuk perkenalan narasumber. Halo, narasumber ketiga. Ya, halo, Putus-putus Halo, semua. suaranya patah-patah sedikit. Tolong diulang narasumber ketiga. Tidak terdengar, Mas. Tidak terdengar, Mas. Halo, tidak terdengar sama sekali. Tidak terdengar. Mas narasumber ketiga, aduh, ini saya belum tahu namanya nih. Tidak terdengar. Ada masalah sepertinya nih narasumber tiga kita ini. Gatot, Halo, ya dengan Mas saya siapa narasumber? Tidak terdengar lagi, Mas. Putus-putus, Muhammad Mas. Habib Aduh, putus-putus, Mas. Fatal Ya, Faik namanya siapa, dari Mas? Narasumber Prodi ketiga Hukum. namanya siapa? Salam kenal semua. Muhammad Habib Fatal Faik dari Prodi Hukum. Apa sudah terdengar? Halo, Halo, gimana, gimana? halo. Namanya siapa, Mas Dimas? Halo, halo. Halo, sepertinya delay-delay putus-putus ya suaranya Masnya ya.
kita langsung teman-teman Baik. karena siapa tadi namanya Mas? Halo. Halo, udah. Siapa Mas namanya Mas tadi Mas? Iya, saya Muhammad Habib Fatal Faik dari Prodi Hukum. Oke, narasumber kita ini dari Prodi Hukum ternyata. Nah, narasumber ketiga ini adalah seorang yang mendalami perspektif teologi Islam terhadap isu-isu seksual kontemporer. Nah, untuk narasumber terakhir kita, mohon perkenalan narasumber yang terakhir kita, narasumber keempat kita. Oke, perkenalkan nama saya M. Jalurdin dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Oke, Mas MH dari Sosiologi. Nah, Mas MH sendiri juga aktif dalam berdakwah dan juga membina generasi muda dalam menghadapi tantangan zaman. Nah, lama-lama jadi masuk ke segmen pertama. Nah, buat mas narasumber satu, nah kita ini habis ini kan kita kan mau mendalami tentang feminisme dan juga orientasi seksual ya mas ya. Kita mau tanya nih, mari kita mulai dari definisi deh mas. Bisa dijelaskan nggak mas, apa itu feminisme dalam konteks sejarah dan juga perkembangan pemikirannya? Oke, feminis yang artinya perempuan. Secara historis, feminisme muncul sebagai gerakan perlawanan terhadap penindasan terhadap perempuan, mulai dari hak pilih, hak pendidikan, hingga hak bekerja. Feminisme kemudian berkembang menjadi beberapa gelombang, dari feminisme liberal hingga feminisme dan postmodern. Gelombang punya fokus berbeda, dan ini penting untuk dipahami agar kita tidak menyamaratakan semuanya. Oh, dan nah, narasumber yang kedua nih, bagaimana pandangan Islam terhadap hal-hal yang diperjuangkan oleh feminisme? Nah, sebenarnya, bentar. Bentar, Mas, yo. Mohon maaf. Si Lanjut, Mas, lanjut. internet Mas. Oke, Bisa diulangi? Putus, Mas. Oke, nah, bagaimana pandangan hal-hal yang diperjuangkan oleh feminisme? Nah, sebenarnya Islam sudah jauh lebih dulu memperjuangkan hak-hak perempuan sejak 14 abad yang lalu, Mas. Nah, dalam Islam, perempuan punya hak untuk belajar, bekerja, mewarisi harta, dan dilindungi secara hukum. Tapi Islam tidak hanya bicara soal hak, Mas, tapi juga tanggung jawab. Yang membedakan dengan feminisme sekuler adalah pendekatan Islam yang berbasis pada fitrah dan keseimbangan, bukan kesamaan mutlak. Begitu, Mas. Oh, bagus, keren. Nah, kita lanjut aja deh langsung ke narasumber yang ketiga. Menurut Anda, apakah semua nilai feminisme bertentangan dengan Islam? Bagaimana menurut narasumber ketiga ini? Belum, Mas? Tidak terdengar. Halo, Mas. Oke, sepertinya ada kendala ya di narasumber ketiga kita. Kita lanjut aja langsung Halo. karena angkatan waktu. Oh, gimana Mas? Halo. Mohon dijawab Mas tadi masih ingat nggak Mas pertanyaan dari saya Mas? Halo Mas, mohon dijawab Mas. Halo. Halo. Sudah kedengaran? Halo. Sudah Mas.
Tadi masih Nah ingat ya, nggak Mas pertanyaan saya? oh ya, diulang lagi nggak? Oke, oke. Menurut Mas nih, apakah semua feminisme bertentangan dengan Islam? Kalau nggak semua ada nilai-nilai feminisme yang bisa diterima, misalnya soal menolak kekerasan terhadap perempuan, menuntut akses pendidikan, dan hak bekerja. Tapi ketika feminisme mulai menyerukan penghapusan peran kodrati perempuan, legalisasi aborsi bebas, hingga mendukung LGBTQ, nah disitulah terjadi benturan nilai. Begitu ternyata. Kita langsung masuk nih ke eh, narasumber kita yang keempat. Anda sendiri kan sering terjun langsung ke masyarakat, Mas. Gimana sih respon umum terhadap feminisme ini, Eh, Mas? Mungkin kalau bertanya mengenai respon umum ya, pastinya itu bervariasi. Dan nggak banyak dari mereka tuh kayak alergi dengan kata feminisme karena dianggap bertentangan dengan agama. Tapi ada juga yang justru menyambutnya secara ekstrim, tanpa menyaring. Masyarakat kita masih perlu banyak literasi untuk memahami bahwa tidak semua feminisme itu buruk, dan tidak semua itu juga bagus. Butuh keseimbangan antara ilmu dan iman. Seperti itu. Oke, wah keren-keren banget jawaban-jawaban tentang feminisme dari narasumber-narasumber kita. Nah, kita langsung pindah aja ke isu berikutnya. Nah, untuk narasumber ketiga nih, tolong bantu dong, apa itu disorientasi seksual dan kenapa ini jadi isu yang sangat besar? Jadi disorientasi seksual itu adalah kondisi di mana orientasi seksual seseorang tidak sejalan dengan fitrah penciptaan. Misal, homoseksual, biseksual, panseksual, dan lainnya. Yang saat ini, wacana ini menjadi sangat masif dan diterima di banyak negara. Barat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Nah, yang jadi masalah, narasi ini masuk ke media dan budaya populer sehingga generasi muda menganggapnya sebagai sesuatu yang normal dan bahkan dibanggakan. Oh, nah untuk narasumber satu nih, gimana sih Islam merespon ini secara tekstual dan normatif? Oke, Islam tegas menyatakan bahwa hubungan seksual yang sah hanyalah antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan. Kisah kaum Nabi Lut menjadi salah satu dalil paling kuat dalam Al-Quran. Tapi yang menarik adalah, meskipun Islam melarang perbuatannya, Islam tidak serta-merta membenci orangnya. Ada ruang taubat, bimbingan, dan pemulihan. Oh, begitu ternyata. Langsung lanjut aja nih untuk narasumber kedua nih. Saya mau dengar jawabannya nih. Apa sih dampaknya jika perilaku itu dinormalisasi dalam masyarakat kita, Mas? Nah, untuk dampaknya sendiri sebenarnya tatanan keluarga bisa rusak, Mas. Terus identitas anak menjadi kabur dan general dan pikir. Jadi gitu. Kita mulai anak bingung soal gini. Ini bukan lagi isu individual, ini sistematik sih, Mas. Jadi agak gimana Oh, gitu. nah kita langsung lanjut aja ke Gitu, Mas. narasumber keempat nih. Saya sangat penasaran nih. Dari pengalamannya membina remaja nih, apa sih pendekatan terbaik dalam menghadapi mereka yang mengalami kebingungan seksual, Mas? Ini bagaimana nih caranya nih? Izin menjawab ya. Yang pertama itu yang pasti jangan menolak atau menghina ya. Mungkin karena mereka tuh sedang mencari pegangan, yang dimana tugas kita itu adalah menjadi jembatan yang menghubungkan mereka dengan nilai-nilai agama. Nah, yaitu dengan gimana? Yaitu yang pertama dengan dakwah yang lembut, penguatan identitas keislaman, dan pendampingan psikologis sangat penting. Supaya mereka tuh jadi tahu gimana sih langkah yang harus mereka ambil dan apa yang harus mereka lakukan. Seperti itu sih. Oh, oh, bagus, bagus, keren, keren. Kita langsung bahas ke solusi nih. Saya sangat penasaran juga nih. Untuk narasumber pertama nih, dari sisi akademik, apa sih langkah awal menghadapi dua isu ini? Gimana sih caranya gitu loh? Untuk awal, yang pertama adalah literasi. Kita harus membaca dan belajar bukan hanya buku barat, tapi dari ulama dan akademi muslim. Kita butuh filter yang kuat, karena banyak narasi hari ini mengklaim
mewakili kebaikan padahal bertentangan dengan nilai Islam. Hmm. Nah, untuk narasumber kedua nih, bagaimana peran keluarga dalam menyikapi feminisme dan disorientasi seksual? Nah, untuk peran keluarga sendiri sebenarnya itu penting sih Mas, penting banget malah. Soalnya biasanya keluarga benteng utama untuk anak-anak sih Mas. Jadi anak-anak perlu dididik sejak dini soal peran, tanggung jawab, dan identitas Mas. Terus peran ayah juga biasanya hadir sebagai teladan kepemimpinan Mas. Terus ibu sebagai pendidik cinta dan nilai. Seperti itu. Oke, untuk narasumber ketiga nih, apa sih peran lembaga pendidikan itu dalam isu-isu ini? Ya kalau menurut saya ya, eh, jadi dari sekolah atau kampus itu harus berani memasukkan materi soal gender, seksualitas, dan ada interaksi dari perspektif Islam yang kalau enggak siswa itu akan belajar sendiri gitu sosial media seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain sifades gitu gitu sih. Nah, oke. Untuk narasumber keempat yang kita sudah lihat dari pengalamannya mengajar dan lain langsung turun ke lapangan nih. Dari sisi dakwah ini bagaimana dari sisi dakwah ini? Mungkin kalau dari sisi dakwah sendiri mungkin harus lebih kontekstual ya. Mungkin kan kalau kita menggunakan metode dakwah yang mungkin 100 tahun lalu itu masih relevan, cuma nggak relevan mungkin saat ini nggak mungkin relevan kan. Jadi pendekatan itu harus dengan lemah lembut, secara komunikatif dan juga bersifat mengajak, bukan malah mengejek atau menghina kaum mereka seperti itu. Oke. Oke, teman-teman. Masya Allah, teman-teman. Pembahasan kita hari ini tuh sungguh-sungguh luar biasa, teman-teman. Nah, sebelum kita tutup nih, saya minta masing-masing narasumber yang keren dan sangat-sangat berpengalaman ini memberikan. Oke, Mas. Mohon maaf, teman-teman. Tadi ada gangguan koneksi, teman-teman. Nah, eh, mohon maaf, mari kita ulang ya. Untuk eh, closing masing narasumber berikan untuk closing statement. Dimulai dari narasumber yang pertama deh. Oke, kalau dari saya, jangan hanya ikut tren, pahami demo feminis berjalan kebaikan. Bisa jadi bumerang jika tidak diisi dengan iman. Oke, kita lanjut ke narasumber yang kedua tuh. Keren banget dari narasumber pertama tadi Nah, pesannya. sebenarnya sama sih Mas kayak narasumber pertama. Sebaiknya kita harus jaga anak-anak kita, terus jangan jangan mendidik anak kurang gitu. Jadi biasanya kalau seperti itu masalahnya anak-anak akan lebih lebih banyak dibimbing oleh media. Itu sebenarnya salah sih Mas. Ya untuk closing Oke, statementnya seperti itu Mas. keren. Kita lanjut ke narasumber yang ketiga deh. Nah, jadi Islam itu sebenarnya punya apa ya? Punya jawaban atas semua tantangan-tantangan setiap zaman gitu. Tinggal kita sendiri mau baca kembali atau gimana gitu. Itu sih, Mas. Oke. Untuk narasumber yang keempat nih, yang sering langsung turun ke lapangan nih, gimana nih? Closing statement.
Kalau menurut saya sih bagi teman-teman yang sedang berjuang dengan identitasnya atau mungkin masih merasa kesesatan moral lah pada dirinya ya, kalian tuh harus yakin bahwa Allah tuh selalu membuka pintu kembali untuk kalian gitu. Jadi kalian jangan merasa kayak kalian tuh sendiri gitu, bahwa Allah tuh selalu ada di antara kalian seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk keempat narasumber kita yang sangat-sangat luar biasa ini. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah mendengarkan hingga akhir. Semoga pembahasan ini membuka wawasan, menguatkan iman, dan membawa kita semua menuju pribadi yang lebih baik. Dari saya sendiri memohon maaf jika ada salah kata ataupun salah-salah yang lainnya. Mari kita tutup semuanya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.